Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu lagi dalam program ngaji online yang alhamdulillah saat ini sudah sampai pada edisi ke-11. Dan mengawali tahun ini 2021 ya, tentu saja mungkin kita sudah banyak resolusi yang kita buat gitu ya. Dan salah satu mungkin yang bisa kita angkat menjadi resolusi di tahun ini ya, di tengah terpaan pandemi dan krisis mungkin yang mendera kita semua, adalah satu diantaranya memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah dengan menegakkan sholat. Dan insya Allah hadirin sekalian, pada sore yang berbahagia ini kita dalam mengaji online ini yang tentu saja persembahan dari Yayasan Mahkota Cahaya Abadi. Baik sahabat Cahaya Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode 11 ini sudah bersama kita dai kondang kita ya, yang sudah terkenal juga ya, sudah banyak channel-channelnya atau tayangan-tayangannya di TV dan juga di channel-channel YouTube gitu ya, yang bisa kita dapatkan ya. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Muyassir MPD Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik Ustaz, dalam masa pandemi ini kan kita tentu saja butuh ketenangan jiwa dan sebagainya, dan memang salah satunya adalah dengan sholat gitu Ustaz ya. Tapi memang banyak sekali masyarakat awam itu memang belum mengerti gitu ya, manfaat apa sih dari sholat gitu ya, dan kenapa seorang itu harus menegakkan sholat gitu. Dan kadang-kadang kalau berbicara dengan orang awam itu ya lebih ke untung rugi biasanya saja. Baik, seperti apa perspektif Islam melihat manfaat dan faedah dari sholat itu sendiri Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Cahaya Hidayah Channel yang Allah Ta'ala rahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dapat ngaji bareng dengan Cahaya Hidayah Channel ya, dan ini adalah sebuah rahmat dari Allah Ta'ala yang perlu kita syukuri. Sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan dua dimensi dalam berinteraksi. Yang pertama dimensi vertikal, yang kedua adalah dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah hablum minallah ya, hubungan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Dan memang kalau kita coba mapping interaksi seorang muslim kepada Allah dan kepada manusia itu ada 4. Yang pertama ada yang kepada Allah baik, tapi kepada manusia tidak. Ada yang kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak. Ada yang dua-duanya baik. Tapi ada yang dua-duanya nggak baik. Yang keempat ini perlu kita hindari. Nah, seperti apa seseorang itu memaksimalkan interaksinya baik kepada Allah dan kepada manusia, itu biasanya ketika ia dalam pandangan orang awam ketika mengetahui manfaat-manfaatnya. Betul, Ustaz. Nah, hubungan kepada Allah tentunya medianya banyak. Akan tetapi di antara medianya yang sangat masyhur yang kita lakukan secara terus-menerus tidak lain adalah salat. Salat ini adalah media kita melakukan interaksi, melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang manfaat salat banyak. Manfaat salat misalnya kita dapatkan misalnya firman Allah dalam surah 29 ya, ayat yang ke-45 yang insya Allah sangat masyhur. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dia mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, cuma seringkali yang kita dapati ada saudara-saudara kita yang dia melakukan salat, tapi kok tetap saja masih melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Yang efek dosa tentunya dia tidak akan tenang. Jadi ketika dia dekat dengan Allah, mestinya dia harus tenang.
Dan sholat itu harus menjadikan dia itu tenang. Karena apa? Yang menjadikan seseorang itu tidak tenang adalah ketika seseorang itu jatuh pada perbuatan dosa. Karena Rasul membuat terminologi tentang al-ithm. Al-ithmu mattaraba ilaihil qalbu. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang ketika dikerjakan hati ini menjadi gundah. Jadi ketika Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, itu semestinya orang kalau dia melakukan sholat, dia berhubungan dengan Allah, kan, beraudiensi dengan Allah. Apalagi intensitas salatnya itu tidak hanya 5 waktu. Kan sering ada ilustrasi seperti ini. Kalau sholat 5 waktu itu kan waktu-waktu waktu-waktu umum, semuanya bisa, beraudiensi. Ya, tentunya kita sebagai seorang mukmin, kita tidak hanya memperhatikan 5 waktu itu, tapi juga ada sholat-sholat sunnah yang harus kita bangun. Sholat duha kita, sholat tahajud kita, qiyamul lail kita, itu yang harus kita bangun. Karena saat malam itu memang berbeda ya dengan waktu yang lain, apalagi di penghujung malam, apalagi di sepertiga malam, ketika kita bisa mampu membiasakan diri kita dengan hal itu, maka kita akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Jadi ini satu ya, yang jelas manfaat besarnya adalah tanha anil fakhsya wal munkar. Nanti di segmen berikutnya kita coba akan bahas ini sholat yang seperti apa, yang tanha anil fakhsya wal munkar gitu kan, gitu. Tapi untuk kali ini kita jelaskan secara umum dulu. Yang kedua, kan kita tidakkah mendapatkan satu ayat yang mengatakan aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Nanti di ayat lain Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingatlah dengan mengingat Allah, itu hati kita akan menjadi tenang. Mengingat Allah konteksnya memang dia sangat cakupannya sangat besar ya. Tapi ketika kemudian ayat tadi mengatakan aqimis sholata lidzikri, itu memberikan satu isyarat bahwa ada sarana yang disiapkan oleh Allah untuk mengingat Allah, yaitu melalui media salat. Jadi pastikan ketika seseorang itu dia melakukan salat dan salatnya itu dilakukan dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Manfaat lain banyak. Sebutkan manfaat ketiga. Manfaat ketiga itu ketika orang itu dia istiqomah, dia konsisten melakukan sholat, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan bahkan tidak hanya dimudahkan urusannya oleh Allah, Allah akan memberikan rizki yang min haitsu la yahtasib. Saya kira dalilnya sangat masyhur, surat 65 ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya rizki dari arah yang ia tidak pernah sangka-sangka. Ya kan? Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dulu. Setelah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Mungkin ada di antara kita, itu konteksnya kan takwa gitu kan. Korelasinya dengan salat apa? Penjelasannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kan Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas shalah. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah itu bentuknya kan continuous, bentuknya fi'il mudhari. Artinya salat itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi kualifikasi orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu mendirikan salat, dan ketika ia selalu mendirikan salat, maka Allah akan yaj'al lahum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada dimensi spiritual, nanti ada dimensi ekonomi, sholat ditinjau dari dimensi ekonomi, nanti ada sholat ditinjau dari dimensi fisik. Manfaat fisik luar biasa. Saya selalu berkata di banyak majelis, kalau pengen sehat, sholat aja jamaah di masjid.
Iya kan? Pertama jalan dari rumah ke masjid. Iya. Ya sekalipun ada yang juga pakai motor juga itu. Padahal Ada yang dekat, pakai Ustaz, ya. sepeda gitu. Tapi kalau bisa jalan kaki itu Iya. luar biasa. Betul, betul. Pahalanya jadi Ya, besar. iya, Ya. nilai pahalanya berlipat-lipat. Sekalipun saya kadang-kadang juga ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Pertanyaannya begini, itu kan hadisnya, narasi hadisnya, teksnya itu kan kalau jalan kan. Betul, betul. Nah, tapi pertanyaannya kalau nanti pakai motor ngitungnya bagaimana gitu. Itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung Betul. pahala, ya Iya. kan? Sekalipun memang ada kaidah yang mengatakan at-thawabu ala qadri tak, pahala itu dia linear dengan jerih payahnya Jerih payah. gitu. Jadi itu dimensi fisik ya. Jadi aspek fisik orang yang salat dia melakukan gerakan-gerakan yang masya Allah luar biasa. Gerakan tasyahud awal, tasyahud akhir itu kan sebenarnya kalau ditinjau dari aspek medis itu kan bisa menetralisasi kolesterol. Iya, jadi Dari orang sisi itu kalau medisnya. sholatnya itu luar biasa seperti sholatnya Rasulullah SAW, insya Allah sehat kok. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW tidak hanya sehat, Rasul itu sehat banget. Karena sholatnya juga berbeda dengan sholat kita. Betul. Kita ini lebih fokus 5 waktu ya berjamaah, tapi bisa jadi yang sunnah-sunnah kita kurang. Padahal gerakan-gerakan sholat itu ditinjau dalam dimensi medis itu Masya Allah. Ketika kita melakukan ruku, ketika kita kemudian melakukan gerakan sujud, ketika kita melakukan gerakan apa? Gerakan tasyahud, wah itu luar biasa. Iya. Itu manfaat daripada sholat itu. Di antaranya banyak sekali manfaat sholat yang digali oleh para ulama-ulama kita. Jikalau kemudian kita eksploitasi di pertemuan yang hanya 1 jam ini ya, gitu. Iya. Kelihatannya tidak cukup lah. Gitu. Saya kira itu Pak Ustadz Bune. Gitu. Baik, Ustaz. Kadang memang ada orang itu ngeliat, Ustaz, ya, stigma di masyarakat lah ya. Itu kok ada orang rajin sholat tapi hidupnya melarat gitu. Iya, Ada yang iya. nggak pernah sholat sama sekali dan ini rezekinya mengalir gitu aja. Itu kira-kira gimana, Ustaz? Melogikakannya seperti apa, Ustaz? Iya. Ada hukum kausatif juga yang harus kita pahami. Jadi ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu juga jangan dipahami parsial gitu. Jadi ini orang itu sholat, pertanyaannya dia ikhtiar atau tidak. Iya, betul, betul. Jadi sholat terus tapi nggak pernah kerja, bagaimana dia dapat rezeki kan gitu. Mari kita lihat, kalau kita mau belajar dari para sahabat. Jadi kalau mau menyebut 3 besar sahabat yang kaya raya, itu ada 3 besar ya. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, dan satu lagi adalah Utsman bin Affan. Jadi kalau sahabat Abdurrahman bin Auf itu asetnya kalau dikonversi dalam bentuk rupiah itu ada 6 triliun. Masya Allah. 6 triliun bukan 6 miliar tuh. Iya. 6 triliun. Zubair bin Awam itu radhiyallahu anhu itu 5 miliar. 5 triliun maksud saya. Dan Utsman bin Affan itu 3 triliun. Masya Allah. Masyhur lah bagaimana sifat filantropi kedermawanan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat yang mengcover janda-janda Rasulullah. Masya Allah. Jadi semua janda-janda Rasulullah SAW. Jadi istri Rasul yang ditinggal wafat itu, yang mereka menjanda itu setelah Rasul wafat itu yang mengcover itu Abdurrahman bin Auf. Luar biasa ya, Ustaz. Jadi wajar kalau orang seperti ini masuk surga ya, termasuk mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW. Tapi yang kemudian yang kedua kita lihat juga Zubair bin Awam. Bagaimana itu juga Utsman bin Affan. Kalau Utsman masyhur lah gitu. Ya. Bagaimana sifat kedermawanannya. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini orang-orang ini kan salat kan? Betul. Oh, sahabat pasti salat lah. Cuma emang masalahnya mereka juga punya ikhtiar zahir gitu kan. Ikhtiar zahirnya itu begini. Satu contoh misalnya sahabat Utsman bin Affan. Apa ikhtiar zahir Utsman bin Affan kok dia menjadi kaya raya? Ternyata beliau memiliki 2 sumber mata pencaharian. Dan ini sebenarnya kita bisa duplikasi. Apa sumber mata pencaharian dari sahabat Utsman? Pertama, beliau itu adalah pedagang kain, saudagar kain. Cuma sayangnya dunia ini justru
kalau di masyarakat kita identik bukan dengan orang kita. Yang jualan kain siapa itu? Chinese ya. Ini masalahnya. Yang ini sebenarnya adalah core bisnis para sahabat. Betul, betul. Yang kedua, peternak. Masya Allah. Jadi dunia peternakan ini justru pelan-pelan ini kalau Hari Raya Idul Adha ini sudah mau disabotase oleh orang-orang yang berada di luar kita. Mestinya kita main di sini. Betul, betul. Tapi sahabat itu zaman dulu kalau dia peternak bukan seperti peternak hari ini. Itu jumlahnya ribuan. Masya Allah. Makanya dalam perang Tabuk ketika Rasulullah SAW kan beliau mengatakan, yuk siapa yang mau berinfak? Saya Rasul, 100 ekor onta. Masya Allah. 100 ekor onta itu Ustaz. Ini bukan ekornya saja, tapi ontanya juga itu. Nanti dikira ekornya saja gitu. 100 ekor onta. Kalau dikonversi jadi berapa tuh Ustaz? Ya, 1 ekor onta itu kalau sekarang taruhlah kan dia dengan sapi kan lebih mahal onta kan? Betul. Sapi taruhlah 20, dia 2 kali lipat, misalnya 40 juta. 40 juta kali 100 berarti 4 miliar. Dan ketika Rasul mengatakan, siapa lagi belum saya Rasulullah. Dan kemudian apa yang terjadi? Nah, disitulah kemudian Utsman, saya Rasul, nambah 100. Oh, siapa lagi? Saya Rasul. Jadi akhirnya 300. Masya Allah. 300 kali berapa tadi? 400 juta. Berarti 12 miliar. Masya Allah. 1 kali infak. Luar biasa. Jadi artinya beliau melakukan salat, tapi melakukan ikhtiar secara zahir. Iya. Nah, ini memang mindset kita, masyarakat kita juga harus kita ubah. Iya. Baik, saya sudah salat tapi kok tetap miskin. Pertanyaannya ikhtiarnya sudah maksimal atau belum? Betul. Ya. Dan juga yang perlu dievaluasi itu adalah sholatnya sudah benar atau belum gitu. Itu ya Ustaz ya, benar. Itu konteksnya seperti itu. Betul. Lalu ada orang-orang yang berada di luar Islam itu kok dia kan mereka nggak sholat kan, tapi kok kaya raya bagaimana? Bisa jadi itu adalah istidraj begitu ya. Cara Allah melulu mereka. Dan kemudian mereka hanya dapatkan kebahagiaan itu di dunia, tapi nanti fil akhirat tidak. Nah, itu yang sebenarnya menjadi objek dakwah kita. Jadi bagaimana orang, ya sebenarnya objek dakwah tidak harus mereka yang kaya-kaya juga, mereka yang sedang, mereka yang miskin juga menjadi objek dakwah. Cuma memang kalau kita mengajak kepada dakwah yang dilakukan oleh Rasul, itu memang Rasul itu kan banyak pendekatan dakwahnya itu kan kepada tokoh. Tokoh itu kan identik orang yang punya aset, punya modal banyak kan. Betul. Gitu. Saya kasih satu contoh ini. Ada sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu dia sepupunya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini dia penduduk Madinah yang ikut dalam Bai'atul Aqbah pertama. Ya, bersama dengan Rasulullah SAW, satu dari 12 sahabat. Nah, inilah nanti ketika kemudian beliau kembali ke Madinah, kan Rasulullah SAW meminta pendampingan, kan? Mereka minta pendampingan dan kemudian direspon oleh Rasulullah SAW, dan Rasul waktu itu kemudian mengutus Mus'ab ibn Umair. Nah, apa yang dilakukan oleh Mus'ab? Dan kenapa Rasul itu memilih Mus'ab? Adalah ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zubair, dan lain sebagainya. Tapi Mus'ab kenapa? Karena memang yang luar biasa dari Mus'ab itu dia memang punya spirit ilmiah yang sangat luar biasa, dan dia punya kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. Dan termasuk nanti ketika di Madinah. Kenapa? Itu yang jadi target utama adalah Usaid bin Khudair sebenarnya pertama. Baru kemudian yang kedua itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Karena ketika tokoh-tokoh ini pada akhirnya masuk Islam, orang satu kabilah masuk Islam semua. Jadi saya ingin kembali kepada tadi, sahabat-sahabat ini yang kaya-kaya, itu adalah mereka yang rajin sholat, dan sholatnya benar, ikhtiarnya juga maksimal. Masyarakat kita kan sering seperti itu. Sering ikhtiarnya minimalis, sholatnya juga minimalis, hasilnya pengen maksimalis. Itu yang tidak benar kan? Saya kira itu. Baik Ustaz, makin menarik pemirsa Cahaya Channel, tadi dipaparkan oleh Ustaz tadi ya, bahwa ternyata sholat itu punya banyak manfaat, dan ternyata kalaupun kita ternyata tidak mendapatkan manfaat, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya sholat yang baik itu yang bisa mendapatkan faedah setelah pesan-pesan berikut. Baik.
Baik, pemirsa Cahaya Channel yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi kita pada pembahasan kita di sore hari yang cerah ini, masih bersama dengan Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Ustaz ya, Al-Manar, Pak Ustadz Abdul Miyasir, LC MPD. Ustadz, kita melanjutkan lagi, Ustadz. Tadi dari paparan Ustadz yang mengatakan bahwa kalau sholatnya sudah sholat tapi ternyata memang realitanya memang belum ada perubahan nasib dan sebagainya gitu ya. Gitu-gitu aja gitu ya. Berarti ternyata memang ada yang salah di sholatnya gitu. Iya, Nah, kira-kira sholat yang seperti apa yang muhasafatnya atau hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seorang yang sholat itu agar dia memang mendapatkan faedah dari sholat tadi, yang mungkin manfaat ekonomi, manfaat kesehatan tadi ya yang Ustaz paparkan tadi. Kira-kira hal apa saja Ustaz yang perlu diperhatikan? Yang sangat esensial adalah tentunya aspek kekhusyukan. Kekhusyukan ya Ustaz. Dan bahkan kalau tadi kita buka dalam surah 29 Al-Ankabut ayat yang ke-45 ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti silahkan dilihat di dalam banyak kitab tafsir. Ya. Itu mayoritas mufassirun ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i itu adalah as-sholatal khasyiyah. Jadi salat yang khusyuk. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, karena memang khusyuk ini ruh daripada salat ya, gimana kan caranya menggapai khusyuk itu? Betul. Khusyuk itu mahal. Kenapa? Karena di kalangan para sahabat itu, kalau mereka sholat nggak khusyuk itu dianggap aib. Bahkan tidak jarang mereka memberikan punishment terhadap dirinya sendiri dalam konsep yang disebut dengan mu'aqabah. Memberikan sanksi. Kan yang masyhur itu kan Abu Thalhah radhiyallahu anhu, suami dari Ummu Sulaim, ayah tiri dari sahabat Anas bin Malik. Jadi karena sahabat Anas ini kan memang beliau ayahnya kan namanya Anas bin Malik kan, bapaknya namanya Malik kan, bukan Abu Thalhah. Jadi Malik bin Nadhr. Jadi Malik ini memang beda dengan istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika Islam datang ke Madinah beliau merespon, tapi suaminya tidak. Tapi qadarullah, Allah takdirkan ketika sang suami ini yaitu Malik bin Nadhr melakukan perjalanan ke Syam, dia ketemu dengan musuhnya, dia dibunuh. Dan disitulah kemudian Anas itu menjadi yatim. Tapi ada seorang saudagar di Madinah yang namanya Abu Thalhah yang itu masih musyrik, masih kafir, ingin meminang Ummu Sulaim tapi awalnya ditolak kan, sekaligus dibawahi emas perak yang luar biasa. Dan kemudian beliau minta, ya kalau mau menikahi saya, Anda harus masuk Islam. Maka kemudian keislamannya itulah dijadikan mas kawin, menjadi mahar kan. Tapi saya ingin bicara dalam konteks kekhusyukan. Abu Thalhah itu setelah dia masuk Islam, Islamnya serius. Beliau itu kalau kehilangan kekhusyukan itu memberikan punishment pada dirinya dengan cara ia melakukan puasa 3 hari besok. Berat. Jadi khusyuk itu barang mahal, barang mahal. Yang tanha 'anil fahsya' wal munkar itu adalah salat yang khusyuk itu. Nah, cara menggapainya ini yang penting. Saya kira pemirsa dan kita semua harus tahu. Karena ada istilah yang sangat masyhur STMJ kan, salat terus maksiat jalan. Jadi yang tinggal di beberapa lapas itu kan juga mereka beberapa ada yang rajin sholat kan. Oh iya ya. Narapidanya sholat. Nggak usah disebut lapas mana gitu kan. Di Salemba atau di Cipinang atau di mana gitu kan. Tapi sudah disebut tadi ya. Gitu. Itu kan beberapa mereka ada yang rajin sholat. Gitu. Dan saya juga kenal ada seorang artis yang ikut ngaji sama saya, akhirnya masuk lapas juga, rajin sholat juga. Tapi kenapa dia kok akhirnya berurusan dengan hukum dan akhirnya masuk lapas? Masya Allah. Nah, ternyata kehusukan itu yang belum dipahami oleh kaum muslimin. Itu barang mahal, itu adalah ruh salat. Dalam pandangan saya secara pribadi, memang banyak ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menggapai khusyuk. Tapi dalam pandangan saya paling tidak ada 3 yang harus diperhatikan agar kita salat kita khusyuk. Yang pertama, pahami lafaz-lafaz yang kita baca dalam salat. Saya sering berkata kalau di kampus itu, kalau saya itu membuat riset kecil dengan saya menyodorkan bacaan tertentu dalam salat Anda, lalu menerjemah, Anda
terjemah. Kira-kira Anda terjemahannya benar 100% atau 90% atau 80%. Misalnya gerakan bacaan di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini pernah saya coba riset kecil. Ternyata apa yang terjadi? Banyak yang tidak bisa menerjemahkan. Nggak tahu ngomong apa saja. Nah, saya bisa bayangkan kalau kemudian dia tidak memahami apa yang dia baca, kira-kira apa yang terjadi? Dia kemana-mana kan? Betul. Kan dia tidak konsentrasi. Iya. Apalagi kalau dia di soft kedua itu. Iya. Soft kedua di depannya, ada di antara mereka yang bisa jadi beliau belum tahu secara maksimal berinteraksi, beraudiensi kepada Allah lewat media sholat. Apalagi yang sholat di depannya itu pakai kaos partai. Gitu. Kalau nggak kaos partai, pemain bola. Gitu. Iya. Jadi sholat tapi baca Messi itu. Sholat baca, itu partai ini. Gitu. Ini masalahnya apa? Karena ia tidak memahami lafaz yang baca dalam sholat. Makanya saya sering berkata begini, idealnya seorang muslim itu di rumahnya itu ada satu buku tentang panduan salat. Jadi dari awal sampai akhir itu yang dibaca apa, ketika dia membaca takbir, ketika dia melakukan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, itu apa yang dia baca, apa artinya, apa maknanya, lalu dihayati, insya Allah dia bisa khusyuk. Ketika dia melakukan gerakan sujud, gerakan ruku, i'tidal, apa yang dia baca, wah itu luar biasa. Tapi sayangnya ini yang belum mampu belum dilaksanakan oleh banyak umat Islam. Jadi menjadi tugas kita. Tugas kita memberikan edukasi kepada masyarakat muslim dalam salat. Jangan hanya sekedar gerakan-gerakan fisik tanpa penghayatan. Dan penghayatan itu kan dua. Ada penghayatan yang dimensi perkataan dan dimensi gerakan. Betul. Dimensi gerakan itu luar biasa. Ya, gerakan-gerakan yang ada di dalam salat ketika kita melakukan sujud, yaitu kalau masyarakat barat itu kan mencium bumi itu. Iya. Ada yang namanya sujud syukur itu, itu habis ngegulin kok nyium bumi gitu. Pak itu adalah sujud syukur kan. Betul. Jadi itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, bentuk takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Bahwa orang itu bisa nyetak gol itu karena Allah gitu. Apalagi dalam salat kita kan. Jadi penghayatan itu. Saya sering berkata begini, Allahu Akbar saja itu kalau dihayati itu bisa mendilat sekian banyak sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Kesombongan, kita suka meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain gitu kan. Itu karena apa? Kita tidak menghayati lafaz Allahu Akbar, bahwa selain Allah itu kecil, yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu item pertama itu Ustaz. Item yang kedua, performance. Ini terkait dengan performance ya. Jadi upayakan saat kita melakukan salat itu performance kita yang terbaik. Cuma kadang-kadang kan yang terjadi di masyarakat kita ini beda. Saat menghadap kepada Allah, saat menghadiri resepsi, saat menghadiri acara publik yang dihadiri oleh pejabat-pejabat publik, sekelas menteri, sekelas presiden, itu kerennya luar biasa. Betul. Bajunya milih-milih saat ya. Iya, itu bajunya halus di laundry. Apalagi kalau ibu-ibu itu, kalau ada acara kondangan, itu bercerminnya itu minimal 6 kali, itu minimal 6 kali itu. Yang penting seragamnya dulu saat ya. 6 kali itu. 6 kali itu saya bisa ngitung itu, di mana-mana dia bercermin itu. Pertama kan biasanya ibu-ibu kalau di kamar tidurnya itu kan ada cermin kan, itu bercermin sekali. Nanti keluar ke ruang tamu itu kadang-kadang ada cermin, bercermin lagi sudah 2 kali. Nanti ketika itu di teras, bercermin lagi ada kacanya kan rumahnya itu. Nanti yang keempat mau naik mobil itu ada kacanya, bercermin lagi. Nanti di dalam mobil ada spion, ada itu kan, itu bercermin udah 5 kali. Yang keenam nanti sampai di tempat acara. Masya Allah, pas 6 itu 6 kali itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika dia beraudiensi melalui media salat, akankah dia melakukan hal itu? Jadi ada aspek yang lain memang yang harus diketahui terkait dengan kesempurnaan salat itu ya.
terkait dengan pemenuhan terhadap rukun dan sunnah-sunnah itu. Kalau dia tidak bercermin, apalagi para ummahat ya, yang itu auratul mar'ah, itu kan jami'ul badan illa al-wajah, ya kan? Wal kafain. Itu ketika, ketika wajahnya itu dia tidak tutup dengan sempurna, itu kan bisa yubtilus salat. Nah, itu yang salat itu manfaat-manfaat salat itu tidak akan tercapai kan, tidak sempurna. Dan apalagi ibu-ibu itu juga punya cara yang berbeda. Oh gitu ya. Ada mukena harian, ada mukena bulanan, ada mukena tahunan. Jadi mukena harian itu mukena yang paling bagus atau yang paling baru atau yang paling lama itu. Biasanya itu paling lama. Paling lama ya. Kalau nanti mukena bulanan, nah itu biasanya itu mukena yang sedang. Ada mukena tahunan untuk acara sholat Idul Fitri, itu yang paling baru itu. Sayangnya. Yang harian ini dipilihin yang paling jelek. Itu yang akan mempengaruhi. Beda kalau orang yang memang selalu tidak baru sih gitu, tapi bagaimana dia santun, bagaimana dia baik itu, sehingga efeknya adalah mengarah kepada ketenangan jiwa dan itu sholat khusyuknya akan terbangun dan akan ia capai. Dan satu item lagi tentang tempat yang kondusif. Jadi tempat yang kondusif itu akan membantu kita untuk menghadirkan kehusyukan. Apalagi jikalau kemudian orang-orang yang melakukan salat itu juga mereka tahu tentang adab-adab salat. Nggak boleh mengganggu satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang berisik satu dengan yang lain. Karena kadang-kadang juga ini orang-orang tua pensiunan itu Ustadz Bone. Ini saya kan punya pengajian, pengajian khusus kelas S3 semua yang hadir. Sudah sangat sepuh yang hadir itu. Bukan S3 dokter. Bukan, ini. Sudah sangat sepuh itu kan. Jadi salat mereka itu ada yang lucu, karena bisa jadi mereka masa kecil itu mereka tidak atau belum mendapatkan hidayah dari Allah. Remaja juga belum, dewasa juga belum. Usia tua, jelang-jelang pensiun baru punya semangat untuk ke masjid. Lihat anak-anak kecil, sholat itu colek main dengan teman-temannya. Akhirnya dia sholat colek-colekan sama yang tua itu temannya. Karena belum paham. Ya belum paham. Jadi makanya channel Cahaya Hidayah ini perlu volumenya diperbesar. Memberikan edukasi kepada publik. Nanti di mapping saja ada terkait dengan hablum minallahnya, ada terkait dengan hablum minannasnya. Di mapping tema-tema ini. Dan kehadiran channel-channel yang memberikan edukasi kepada publik terkait dengan masalah keagamaan ini dinanti oleh masyarakat. Tapi memang diupayakan terstruktur. Ya, ada tema-tema tentang salat, nanti ada tema tentang muamalah kepada semua manusia. Saya kira banyak sekali. Banyak hal tentang konsep Islam yang belum diketahui oleh publik, terutama umat Islam. Itu. Jadi itu 3 item yang bisa membantu kita untuk melakukan, untuk menghadirkan khusyuk saat kita salat, sehingga manfaat-manfaat yang saya sebut tadi bisa kita gapai ya. Itu giat untuk menggapai salat khusyuk. Jadi salat itu memang khusyuknya ini kuncinya saat ya. Dan memang kadang ketika kita sholat itu kita nggak berasa kalau yang di depan kita ini pencipta kita nih Ustaz ya. Oh iya. Ini padahal sholat itu kan sebagai salah satu sarana komunikasi Ustaz ya. Seorang hamba dengan Rabbnya gitu. Tapi kadang-kadang begini Ustaz, kita ketika sholat itu ya kadang misalnya mungkin menghayati lah ya. Ada yang mungkin sudah bisa tahu arti Al-Fatihah misalnya gitu. Ya karena udah ya karena nasta'in misalnya gitu ya. Bahwa di situ dia memang saat itu dia menumpahkan hajat-hajatnya dan lain sebagainya gitu saat itu. Tapi ketika itu tiba-tiba dia teringat urusan di luar gitu. Kemudian ada janji ketemu orang, ada yang harus dikerjain. Itu apakah dari bisikan setan atau dari mana itu Ustaz? Itu kerjaan setan. Kerjaan setan Ustaz ya. Setan. Jadi yang ganggu sholat kita itu setan. Dan setan itu udah 2. Ada setan dari kalangan manusia. Oh gitu ya. Ada setan dari kalangan jin. Kalangan jin. Setan dari kalangan jin itu kan iblis. Betul. Surat 18 ayat 50 kan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam wasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an rabbih.
Jadi itu setan dari kalangan dari kalangan jin namanya iblis. Tapi ada juga setan dari kalangan manusia. Nah, sholat bagus-bagus disenggol. Nah, itu kan ada juga itu. Nah, itu dari kalangan manusia. Tapi kalau lintasan-lintasan yang hadir tadi itu adalah was-was dari godaan dari setan. Nah, kesadaran kita dengan kita mendengarkan tema-tema seperti ini, inilah yang menjadikan kita memberikan edukasi pada diri kita bahwa ini adalah godaan setan yang ketika kita sadar langsung palingkan itu. Itu nggak boleh itu. Tapi jangan menikmati juga itu. Ini faktor-faktor kebiasaan. Kalau itu dituruti gitu kan. Cuma memang masalahnya kalau di kalangan ilmuwan itu kan, di kalangan ilmuwan tiba-tiba satu saat dia mikir sesuatu itu nggak ketemu. Kok ketemunya saat sholat? Sholat ya? Itu dipalingkan dulu itu. Nanti yang muncul alhamdulillah, tapi palingkan nanti dilanjutkan setelah sholat, jangan dilayani. Betul. Kalau orang awam kan kadang-kadang urusannya urusan kunci, urusan kacamata gitu kan. Urusan naruh tadi sapunya di mana. Itu kan orang-orang awam begitu. Kalau ilmuwan beda gitu kan. Terkait dengan temuan-temuan itu. Lagi nulis tesis, lagi nulis disertasi, nyari temuan, nggak ada, nggak ketemu-ketemu. Lagi sholat, ketemu lagi gitu. Itu sekali lagi, itu yang harus kita cepat berpaling. Gitu. Karena pastikan itu adalah bentuk setan menggoda kita. Itu konteksnya seperti itu. Ya, kadang mungkin disingkirkan dulu, tapi ketika sholat, lupa lagi tadi balik lagi gitu. tadi kepikiran ya. Jadi tapi mungkin caranya habis kalau di kalangan para ilmuwan kan mereka terbiasa ya membuat catatan. Betul. Jadi habis sholat ya, kalau dulu kan bawa kertas tuh, bawa buku catatan. Kalau sekarang kan nyatet bisa langsung di HP gitu. Di HP, jadi cepat dicatat. Bisa jadi status langsung. Iya, jadi tapi jangan melayani setan ketika saat kita melakukan salat. Gitu. Jadi palingkan, iya, memang. Itulah cara Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu kan cara macam-macam. Tapi pasti kan itu karena jalan setan menggoda kehusukan salat kita, palingkan itu. Itu Ustaz Buni. Baik, tak terasa Ustaz, kita sudah sampai ke penghujung ngaji online kita pada edisi ini, dan terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Baik, sama-sama. Dan kita pengen insya Allah dalam kajian-kajian berikutnya kita akan ulas lebih dalam lagi terkait dengan sholat, terutama tadi sangat spesifik ya masalah kekhusyuan Satya. Mungkin kalau ada pelatihan-pelatihannya bagus juga tuh. Ya, baik, pemirsa Cahaya Channel yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah mengkaji hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan juga tentu saja kita harus memperbaiki komitmen kita di tengah kondisi sekarang ini untuk memperbaiki sholat-sholat kita, terutamanya sehingga kita mendapatkan manfaat dan faedah yang tadi disebutkan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan bagi pemirsa Cahaya Channel yang ingin berpartisipasi untuk berkontribusi untuk terus jalannya acara ngaji online ini, silakan bisa menghubungi kontak yang ada di subscribe yang ada di kontak kami di deskripsi ya. Silakan bisa dihubungi. Dan bagi yang ingin berpartisipasi dalam berdonasi juga bisa, kami menampung untuk donasinya. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa lagi pada edisi ngaji online yang jauh insya Allah lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.